Halo semuanya, kita akan membahas tentang ambil kuliah pendidikan worth it nggak sih? Gitu. Dengan saya sebagai pemateri, nama saya Nabila Salsabila Rahmasyifa. Jadi topik yang kita akan bahas hari ini mengenai seputar jurusan keguruan di Indonesia, yang kedua kampus rekomendasi dalam dan luar negeri, dan yang terakhir tentang prospek kerjanya. Bagaimana ya? Nah, sekarang kita akan bahas tentang fakta atau mitos tentang jurusan pendidikan, khususnya di Indonesia ya. Yang pertama itu jurusan yang sepi peminat. Fakta atau mitos nih ya. Lalu yang kedua, gaji guru di Indonesia terkenal belum cukup layak. Yang ketiga, kuliah dengan biaya yang cukup murah. Dan terakhir, jurusan pendidikan identik dengan keguruan. Untuk menjawab beberapa fakta atau mitos di sebelumnya ini adalah jurusan SP peminat. Jadi kita akan melihat dari beberapa data ini kita akan mengambil sampel beberapa universitas negeri di Indonesia. Yang pertama itu ada Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung. Merujuk dari data yang dipublikasikan dari Kemendikbud kemarin tahun ini 2023 ini, jalur SNBP adalah sebanyak 3.185 kursi dengan jumlah peminat tahun 2022 itu ialah 43.014 peserta. Lalu yang kedua, kampus keguruan yang lain itu adalah Universitas Negeri Yogyakarta atau dikenal UNY. Nah, UNY ini memiliki daya tampung ini di jalur seleksi nasional berdasarkan tes SNMPT ialah sebanyak 2.030 kursi. Tercatat juga peminat seluruh jurusan yang ada di UNY ini di tahun ini mencapai 42.425 peserta. Lalu yang terakhir dari kampus Universitas Negeri Jakarta yang ada di Jakarta, ini dari tahun 2023 di jalur seleksi nasional berdasarkan tes SNMPT ialah sebanyak 2.660 kursi aja. Tapi tercatat juga peminat seluruh jurusan yang ada di UNJ di tahun mencapai 39.431 peserta. Jadi kalau mau dibilang peminat enggak juga karena dari daya tampung dan juga peminatnya itu juga cukup jauh ya dari yang hanya 2.000 dan 3.000, tapi bisa peminatnya itu lebih banyak lagi. Nah, untuk menjawab fakta atau mitos juga, kayak gaji guru tuh layak atau enggak sih di Indonesia? Ini dari data kepuasan guru di Indonesia sendiri ini dari Job Planet dari 5 ya. Jadi kalau semakin puas berarti tingkat kepuasan tertinggi itu ada di 5,0 yang mewakili penilaian sangat puas. Sedangkan di sini ada dari jenjang karir sendiri dari guru itu 2,91, lalu dari gaji dan tunjangannya 2,79, ya setengahnya ya. Lalu work life balance ini 3,07, lalu budaya perusahaannya 3,27 dan manajemennya 2,89. Jadi kalau kita simpulkan itu nggak terlalu puas berarti ya kebanyakan. Kalau puas biasanya 4 sampai 5 gitu ya, tapi nggak sampai 4 nih rata-rata. Jadi hampir baru setengahnya yang merasa puas. Ini data atau riset ini dilakukan pada bulan April 2016 berdasarkan informasi dari 6.250 pekerja di industri pendidikan yang tersebar di Indonesia. Jadi Job Planet juga menemukan bahwa gaji rata-rata yang diperoleh dosen di Indonesia ini untuk dosen adalah rata-rata 3.326.700 per bulan. Sementara gaji rata-rata yang diperoleh guru TK adalah 2.262.200 per bulan. Lalu guru SD hingga SMA sebesar 2.530.350 per bulan, guru privat 2.188.500 per bulan, dan guru kursus bahasa asing sebesar 2.656.300 per bulan. Jadi angka tersebut tuh dihitung dari rata-rata gaji bersih yang diterima setiap bulan dan belum termasuk dengan bonus dan tunjangannya. Jadi lumayan cukup besar sebenarnya ya. Tapi itu kan rata-rata. Ya. Oke. Lalu tadi katanya biaya kuliah tidak mahal lah gitu. Lalu biaya kuliah di kampus pendidikan dari kita ngambil beberapa sampel itu biasanya kalau dari UKT-nya, besaran UKT dari Universitas Negeri Jakarta itu ada sebanyak 8 kelompok atau golongan. Ini berdasarkan dari penghasilan orang tua per bulan. Ada yang paling kecil itu 500.000, bahkan di UNY juga paling kecil 500.000, sampai yang terbesar itu di UNJ 10.300.000. Sedangkan di Universitas Negeri Yogyakarta itu bisa sampai lebih dari 4 juta juga. Jadi untuk biaya kuliah itu hampir sama. Dia menggunakan golongan dari penghasilan orang tua per bulan. Jadi nggak perlu takut kalau misal kalian tidak memiliki keuangan yang bagus dari keluarga kalian, kalian bisa meminta golongan terendah gitu, menyesuaikan budget dari orang tua. Lalu yang ini juga lumayan cukup banyak dari UPI itu hampir sama semua kalau dilihat ya. Yang terendah itu 500.000 juga dan yang terbesar ini dia di angka 5.850.000 gitu. Untuk rekomendasi kampus pendidikan di Indonesia sendiri paling bagus itu ada di UNY atau di Yogyakarta, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang kedua, Universitas Negeri Malang juga bagus banget, fakultas keguruannya juga bagus. Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung, UPI juga sekarang lagi masuk peringkat kampus pendidikan terbaik di Indonesia. Lalu yang keempat Universitas Negeri Semarang yang ada di Semarang atau bisa disingkat UNES. Yang kelima itu Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Yang keenam Universitas Negeri Jakarta yang ada di Jakarta atau disingkat UNJ. Yang ketujuh Universitas Negeri Makassar atau UNM.
Lalu ini untuk yang dari luar negerinya sendiri ada Universitas College London menyediakan berbagai macam jenjang course dan riset terkait pendidikan. Menurut Research Excellence Framework 2014, UCL menjadi universitas nomor satu pada aspek kekuatan riset pendidikan dengan 25% riset terkait pendidikan di UK dilakukan di UCL IOE. Lalu yang kedua ini yang hampir terkenal mungkin di mana-mana yang yakni adalah Harvard University gitu ya. Dia masuk ke peringkat 2 universitas terbaik jurusan pendidikan. Ini udah berdiri sejak tahun 1920 dan telah melahirkan banyak profesional dan pemimpin di dunia pendidikan gitu. Yang ketiga itu juga cukup terkenal yaitu Stanford University, salah satu kampusnya di Ayunda juga. Ini peringkat ketiga dia masuknya untuk universitas terbaik jurusan pendidikan. Keempat itu ada Universitas of Cambridge, ini juga lumayan terkenal. Nah, lalu yang kelima juga cukup terkenal juga University of Oxford. Jadi ini juga peringkat kelima universitas terbaik jurusan pendidikan ya. Lalu yang keenam itu ini ada University of Melbourne. Ini dia masuk peringkat keenam. Lalu ini yang terakhir adalah the University of Hong Kong. Jadi nggak cuma untuk Amerika dan Eropa aja, tapi dia juga ada nih dari Asia tentunya kan. Jadi dia masuk ke nomor 7 versi QS World Universities. Terus ini kenapa kita bahas prospek kerja? Karena kita akan membahas dari jurusan pendidikan itu identik dengan keguruan. Enggak juga kalau mau jadi masuk ke gelar SPD itu tidak hanya menjadi guru. Yang pertama itu bisa jadi dosen, yang kedua itu ada bisa bekerja di instansi pemerintahan, bisa di Kemendikbud atau Kementerian Luar Negeri dan masih banyak lagi gitu. Lalu yang ketiga itu ada penulis, bisa jadi penulis atau copywriting sekarang sudah membutuhkan dari jurusan pendidikan juga. Terus konselor pendidikan di setiap perusahaan pasti membutuhkan konselor gitu ya. Lalu yang kelima itu instruktur pelatihan kejuruan gitu. Jadi pelatihan kejuruan juga butuh dari jurusan pendidikan. Lalu ada juga relawan pendidikan. Lalu yang ketujuh itu ada wartawan. Sebagai wartawan, kebanyakan juga mereka mengambil dari jurusan pendidikan. Terakhir itu adalah administrasi pendidikan. Nggak cuma jadi guru aja, itu bisa gitu ya. Dan misalkan sebenarnya, kalau kalian bertanya bagaimana mendapatkan, universitas di luar negeri untuk jurusan keguruan ini gitu. Ini nggak hanya untuk jurusan, pendidikan aja, tapi untuk semua jurusan. Sebenarnya kalian kalau misalkan emang pengen ada tekad untuk, kuliah di luar negeri, kalian bisa daftar beasiswa-beasiswa yang sudah tersedia di dalam negeri, yaitu seperti, LPDP, beasiswa, dari pemerintah lainnya dan lainnya. Itu yang paling terkenal tuh LPDP sih kalau kalian mau daftar. Dan bisa juga nanti dicek-cek lagi untuk di setiap website yang mereka punya. Misalkan kalian mau daftar di Harvard, berarti kalian buka website dari Harvard untuk scholarship-nya, kalian harus bisa memenuhi syarat-syarat atau ketentuannya. Jadi kalian bisa lolos untuk masuk ke universitas yang kalian inginkan gitu. Nggak hanya di luar negeri tapi di dalam negeri juga banyak beasiswanya. Tadi kan kalian bisa lihat di UKT-nya itu ada 500.000 sampai 10 juta gitu ya. Kalau kalian emang benar-benar ada duit, kalian juga bisa meng-apply banyak beasiswa selama kalian kuliah nanti gitu. Jadi nggak hanya sebelum aja tapi setelah kalian masuk pun pasti banyak peluang. Jadi nggak perlu takut. Itu aja dari saya. Terima kasih.